guys, welcome back to my channel. Saya harap kamu semua sehat-sehat saja. Guys, masa Christmas nih kamu buat apa? Ramai orang balik kampung, ramai orang celebrate di gereja masing-masing, ramai juga orang yang celebrate dengan BBQ bersama family. Lalu kita punya Christmas tidak berapa, kita punya Christmas di rumah saja semua. Lagipun masa itu coronavirus masih terlampau tinggi. Sekarang syukur kepada Tuhan sebab kita punya situasi semakin terkawal dan kita semua pun biasa sudah dengan SOP yang kita amalkan supaya kita mengurangkan risiko-risiko jangkitan COVID-19 kan. Oke. Biasanya kalau di Sabah lah, di negeri saya sendiri, di Borneo sana, kalau ada yang tidak tahu Sabah itu di mana, Sabah ialah satu pulau yang berada di Borneo dan di dalam kawasan negara Malaysia. Oke. Di Sabah ada macam-macam suku, ada banyak keturunan, ada banyak agama. Bukan Kristen dengan Islam, bukan Hindu dengan Cina saja. Jadi di Sabah dan Sarawak itu ialah sangat-sangat orang bilang berbagai. So, apabila kita berada di tempat yang berbagai, perayaan akan disambut dengan berbagai cara yang menarik. Kalau biasanya di Sabah, perayaan Christmas dirayakan dengan cara begitu. Kita ramai-ramai satu keluarga berkumpul. Jarang juga saya rasa, walaupun sebelum coronavirus, jarang yang buat orang bilang keramaian khusus untuk semua orang. Biasanya kita akan buat secara keluarga saja biasanya. Kecuali pada 25 hari bulan, 26 hari bulan, kita mungkin akan buat open house. Sebelum itulah, kalau yang sekarang sudah macam kita lebih prefer untuk meluangkan masa bersama keluarga, right? Kalau kamu setuju, komen di bawah. Banyak betul saya suruh kamu komen hari ini. Oke, itu part yang menarik untuk Christmas. Sebab bila Christmas, biar kau Islam, biar kau Hindu, biar kau Buddha, biar kau pagan, biar kau tiada agama, tapi kalau bila kau berada di Borneo, kau akan merasakan suasana Christmas itu ialah suasana bersama. Ada ambience yang orang bilang susah kamu dapat di hari-hari lain. Makanan sedap, apalagi karaoke, of course. Kalau kamu pergi di Sabah tiada karaoke, bukan Sabah namanya. So, selain daripada perayaan yang kita biasanya standard SOP of Christmas yang ada yang selalu kita nampak ini kan, ada beberapa tempat yang merayakan Christmas dengan cara yang agak-agak menarik dan pelik. Bagi saya pelik ini dia tidak buruk sebenarnya. Dia tidak buruk, tapi dia sesuatu yang menarik. Oke, kita melakukan perayaan Christmas yang disambut secara pelik di negara Meksiko. Di Meksiko ini, dia ada satu kawasan atau daerah yang dipanggil Oaxaca. So, di Oaxaca, tradisi ketika cuti mereka ialah mencipta bentukan radish. Kamu tahu kan radish? Itu yang ubi warna merah. Radish khas lah, dorang tanam khas untuk hujung tahun itu saja. Jadi pesta ini ialah pesta pertandingan dekorate ataupun pesta mereka bentuk buah-buah ubi itu menjadi tema Christmas atau apa saja yang menarik. So, pemenang dalam festival itu akan mendapatkan hadiah uang tunai yang sangat lumayan. Jadi bagi saya itu sesuatu yang menarik sebab dia boleh jadi tarikan pelancongan. Contoh kalau macam saya teringin juga mau tengok sebab dia punya pertunjukan itu bukan alang-alang tau, bukan 10-20 yang ikut itu pertandingan, tapi dia akan sepanjang jalan di satu bandar itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran buah ubi merah ini yang mereka tanam khas untuk acara ini sahaja. Ubi dia bukan ubi-ubi yang kecil, tapi memang ubi dia besar. Nah, jadi mereka akan buat dalam berbagai bentuk seperti katun, ular, dan berbagai jenis lagi lah. Contohnya ada di gambar sini. Itu yang menarik. Selain daripada itu ada juga budaya spiderweb. Ini terjadi di Ukraina. Satu waktu di mana semua orang-orangnya mengalami kemiskinan tahap teruk sehingga mereka tidak mampu untuk menghias pokok Christmas, di mana disitulah muncul satu legenda yang berbunyi dalam satu keluarga mereka sangat-sangat sedih kerana mereka tidak mampu untuk membeli pokok Christmas dan juga
menghias pokok Christmas. Jadi laba-laba sangat sedih. Ada seekor laba-laba. Laba-laba sudah tentu dia besar lah itu kan. Jadi laba-laba ini nampak satu keluarga ini menangis, bersedih sebab mereka tidak dapat merayakan Christmas dengan pokok yang cantik. Maka laba-laba ini dia hias dengan dia punya spider web. Panggil apa ini ya? Ini sarang laba-laba. Sarang laba-laba dia buat, dia kasih hias cantik-cantik situ di pokok pine sebelah rumah dia punya keluarga tadi, keluarga yang menangis tadi. Pas itu orang keluar pada 25 hari bulan, melihat pokok itu sangat cantik seperti sengaja dihias dengan spider web. Jadi bermulalah tradisi di kampung itu sehingga tersebar ke seluruh Ukraine. Dan mereka sampai sekarang pun masih menghias pokok dengan spider web yang palsu. Walaupun palsu tapi cantik juga lah. Dan mereka juga sudah semakin kreatif lah sekarang, bukan hanya spider web tapi juga letak beberapa dekorasi sesuai dengan keinginan masing-masing lah kan. Kita pergi kepada yang pelik di Norway. Di Norway pada musim Christmas ada satu tempat di mana orang-orang di dalam kawasan daerah itu mereka akan menyorokkan penyapu mereka. Sebab apa? Terdapat satu legenda yang mengingatkan mereka tentang pada hari Christmas akan ada satu ahli sihir yang menakutkan akan mencuri mereka punya penyapu di rumah. Jadi itu akan membuatkan ahli sihir lebih kuat. Jadi legenda ini menjadi puncak kenapa orang-orang di Norway akan menyorokkan penyapu mereka sepanjang musim Christmas. Bahkan ada satu budaya mereka lagi yang mana mereka akan menakutkan roh ahli sihir itu dengan melakukan upacara menembak di depan rumah, sehingga itu katanya untuk menolak bala, hanya menghalau roh ahli sihir. So bagi saya ini ialah satu yang menarik. Sebab kita tidak pernah nampak di negara kita kan. Next, kita pergi kepada budaya Christmas yang agak menarik juga, yaitu budaya Christmas wooden log di Spain. Budaya ini ialah seperti menggantikan Santa Claus dengan wooden log. Kamu tahu wooden log? Dia macam ini. Dia macam tunggul, tapi dihias dengan mata, hidung. Dia macam peranan wooden log di dalam tradisi mereka di Spain ini ialah menggantikan tugasan Santa Claus lah. Wooden log ini akan memberikan hadiah dan juga memberikan keceriaan semasa perayaan Christmas di satu-satu rumah itu. Jadi bukan saja untuk dia sebagai decoration, tapi dia sebagai menghibur anak-anak seperti anak-anak di seluruh dunia yang lain. Mereka terhibur dengan adanya Santa Claus. Tapi di Spain ini mereka menggantikan Santa Claus dengan wooden log. Jadi menarik kan? Next kita pergi kepada cerita The Devil of Christmas, yaitu Krampus. Krampus ini mempunyai identiti bertanduk, bergigi tajam, dan juga dia bertugas untuk menghukum anak-anak yang nakal. Dia sangat berbeza dengan legenda Santa Claus, yang mana Santa Claus berimage baik, sentiasa membawa hadiah untuk anak-anak yang baik, berbeza dengan Krampus. Krampus ini merupakan macam Santa Claus menggalikan. Tapi Krampus punya nama diambil dalam bahasa Jerman, yaitu Krampen, di sebuah daerah Krampen, yang diambil nama dari nama dewa-dewa dulu lah, lebih kurang begitulah. Krampus ini dia akan muncul pada waktu Christmas untuk menghukum anak-anak yang nakal, tidak pandai dengar cakap. Kalau anak-anak yang baik, Santa Claus akan tinggalkan hadiah yang baik, dan si Krampus ini pula akan meninggalkan hadiah-hadiah seperti arang dan juga hadiah-hadiah yang tidak bagus untuk anak-anak yang nakal. So ini ialah antara tradisi ketika Christmas yang menurut saya pelik, menakutkan, dan juga menarik bagi saya. Selain daripada itu, ada juga yang lebih menarik, yaitu adanya Kagane. Kagane ialah sebuah patung seperti manusia dalam keadaan yang sedang membuang air besar. Lepas itu ada lagi patung dia punya pup di bawah itu. Ini ialah budaya daripada Catalonia,
yang mana kerajaan dia pernah lupuskan, pernah lupuskan tradisi ini, tapi rakyat dia terus-terusan, kami mau tradisi kagennya diteruskan, kami mau tiang patung birak dibilang. Jadi terpaksa kerajaan munculkan balik tradisi meletakkan patung yang sedang membuang air besar di mana-mana ketika musim perayaan. Jadi guys, itulah antara benda-benda yang menarik yang ada di dunia. Apapun cara kita merayakan Christmas, apa yang paling penting ialah kita sentiasa mensyukuri kita punya kesatuan dan kita punya peluang bersama keluarga di musim Christmas. And I really hope you guys have a very nice Christmas this year, and sentiasa bergembira bersama keluarga selagi ada masa dan ada peluang. Thank you guys for watching. If you guys like this video, bagi thumbs up dan share kalau sudi. Thank you for watching and see you on the next video. Bye. Merry Christmas guys.